Di sebuah desa tua, seorang pemuda bernama Raka menemukan topeng kayu misterius terkubur di bawah pohon beringin tua. Topeng itu halus, mengkilap, dan terasa hangat di tangannya. Raka berjongkok di bawah pohon besar, memegang topeng kayu dengan ekspresi bingung dan penasaran. Begitu Raka mencoba memakai topeng itu, dia merasa seperti ditarik oleh kekuatan aneh. Suara berbisik memanggilnya untuk masuk ke taman yang selama ini dianggap terlarang. Raka berdiri dengan topeng menempel di wajahnya. Cahaya hijau samar menyala dari matanya. Raka berjalan menyusuri hutan dan tiba di depan gerbang besi tua berlumut. Di atasnya tertulis, "Taman terlarang. Jangan masuk." Tapi kakinya Raka terus melangkah sendiri. Gerbang tinggi tertutup tanaman liar. Raka berdiri di depan gerbang dengan wajah kaku dan mata menyala dari balik topeng. Taman itu sepi dan dingin. Patung-patung batu tua berdiri di antara semak dan bunga liar. Udara dipenuhi bisikan samar yang berasal entah dari mana. Raka berdiri di jalan setapak dengan patung-patung menyeramkan dan mengawasinya dari balik semak-semak. Di tengah taman, Raka menemukan air mancur bundar dengan patung wanita berdiri di tengahnya. Matanya seperti menatap langsung ke dalam jiwa Raka. Raka menatap patung wanita itu yang ada di air mancur. Air memantulkan cahaya aneh, suasana semakin tegang. Tiba-tiba patung itu bergerak. Bibir batu itu terbuka dan suara lembut namun penuh peringatan terdengar. "Topeng itu membawa kutukan." Patung wanita di air mancur tampak hidup, mengangkat tangan seolah memberi peringatan, sementara Raka mundur terkejut. Topeng di wajah Raka semakin menempel erat. Ia mencoba melepaskannya, tapi topeng itu seperti hidup, menolak dilepaskan. Raka menarik topeng dengan kedua tangannya. Wajahnya panik. Cahaya dari celah mata topeng makin terang. Semua patung di taman mulai bergerak. Mereka mengelilingi Raka. Salah satu dari mereka berkata, "Lepaskan keinginanmu, atau kau akan menjadi seperti kami." Raka dikelilingi oleh patung-patung batu hidup. Raka sangat takut. Raka akhirnya sadar bahwa ia telah terbujuk oleh hasrat yang bukan miliknya. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak dan melepaskan topeng itu. Raka berhasil merobek topeng dari wajahnya. Cahaya hijau meledak dari topeng itu ke langit. Topeng itu jatuh ke tanah dan retak menjadi dua. Patung-patung di sekeliling Raka membeku kembali bentuk semula. Topeng terbelah dua di tanah. Raka tertunduk lemas, dikelilingi patung-patung yang kembali diam. Raka berjalan pulang, meninggalkan taman. Gerbang yang tadi tertutup kini terbuka lebar. Langit pun tampak lebih cerah. Raka berjalan keluar dari taman dengan cahaya matahari yang menyinari jalan.
gerbang terbuka di belakangnya. Sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi tertarik pada benda yang tampak indah tapi tak dikenal. Ia tahu tak semua misteri layak dibuka. Raka kembali ke rumah. Di rak kayu tampak buku tua tertutup debu dan sepotong kecil kayu topeng tersimpan dalam kotak kaca. Meskipun sulit, Raka akhirnya berhasil melepaskan topeng kutukan itu karena tekad dan kesadarannya sendiri. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah jangan mudah tergoda oleh hal yang tampak menarik namun tidak dikenal. Keinginan tanpa kebijakan bisa membawa bahaya. Keinginan yang tidak berasal dari diri sendiri bisa menyesatkan. Keberanian untuk melawan godaan adalah kunci kebebasan. Belajar dari pengalaman adalah tanda kedewasaan. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.